Dimanapun makhluk itu berada, pengetahuan Allah selalu ada. Artinya bahwa Allah itu selalu mengetahui kapanpun dimanapun keadaan makhluknya. Satu. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa Allah itu kada lepas dari makhluk. Nah, nang kada lepasnya apa? Satu, ilmunya. Ilmunya. Innallaha bikulli syai'in muhita. Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Nah, yang kedua yang tidak lepas makhluk ini daripada Allah adalah penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, di tempat yang manapun, kita kada bisa lepas daripada pandangan Allah. Nah, kada lepas dari pandangan Allah. Nah, jadi bisa kita katakan Allah itu kada lepas dari segala sesuatu. Nah, bisa kita artikan bahwa tidak sempurna iman seseorang hamba, sehingga sedikitnya sesuatu itu adalah lebih ia senangi daripada banyaknya sesuatu. Dan sehingga adalah tidak dikenal lebih ia senangi daripada ia dikenal. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua hal yang membawa kepada kesempurnaan iman. Membawa kepada kesempurnaan iman. Yang pertama, bahwa sedikitnya dunia lebih ia sukai daripada banyaknya dunia. Nah, sedikitnya dunia lebih dia sukai daripada banyaknya dunia. Sedikitnya harta lebih ia sukai daripada banyaknya harta. Sedikitnya duit lebih dia sukai daripada banyaknya duit. Itu satu. Kenapa yang demikian itu dia sukai? Karena orang yang beriman sempurna itu dia mengetahui, meyakini seyakin-yakinnya apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahwa makin banyak kita memiliki dunia, makin banyak kita memiliki harta, bahwa mati kita semakin sulit. Jalan menuju surga makin payah. Nah, oleh karena itu mereka orang yang imannya sempurna lebih menyukai sedikit daripada harta dunia, karena itu mereka melihat lebih mudah jalan menuju surga, lebih mudah jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan demikian. Antara lain bahwa di padang mahsyar itu seluruh orang-orang kaya, seluruh orang-orang yang banyak punya harta menyesal. Mereka semua ingin kembali ke dunia menjadi orang miskin. Kenapa sebabnya? Karena mereka melihat begitu mudahnya orang-orang miskin ini di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sudah menikmati nikmat surga yang luar biasa, sedangkan mereka masih dalam proses yang berat di padang mahsyar, menghadapi pertanyaan, dari mana engkau dapatnya harta ini, kemana kau gunakan harta ini, di mana dapatnya kebun ini, untuk apa kau gunakan kebun ini. Satu persatu hartanya diperiksa oleh Allah.
Nah, sementara orang yang tidak punya harta, kada banyak punya harta, mereka sudah lulus. Mereka sudah menikmati nikmatnya surga bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sampai 500 tahun. Nah, lebih dahulu orang yang tidak punya harta itu. Nah, jadi orang yang beriman sempurna, dia sangat yakin dengan apa yang dikatakan Nabi itu. Sehingga mereka lebih memilih harta itu sedikit daripada harta itu banyak. Nabi yang paling akhir masuk surga Nabi Sulaiman. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Sulaiman paling kaya. Sehingga nabi-nabi lain sudah di surga, Nabi Sulaiman masih dalam proses perhitungan. Padahal ini Nabi. Ada sahabat Nabi yang 10 yang dijamin ke surga. Nah, di antara 10 yang dijamin ke surga ini paling tadudi masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Nah, karena beliau orang yang paling kaya di antara sahabat yang 10 itu. Padahal Nabi Sulaiman itu kaya yang bujur, dapat dari yang halal, menggunakannya di jalan yang halal, sosialnya, sedekahnya sudah kada bisa dihitung lagi. Abdurrahman bin Auf kekayaannya dari jalan yang halal, sigin gunakan di jalan yang diridai oleh Allah, kekayaannya itu tetap paling akhir masuk surga di antara 10 sahabat tadi. Nah, orang yang imannya sempurna sangat meyakini itu. Nah, sehingga mereka lebih memilih kada banyak harta daripada banyak harta itu. Artinya ini waktu matinya itu. Karena manusia itu yang dihitung itu waktu mati. Nah, waktu belum mati kada jadi masalah. 10 triliun bisa harta kada apa-apa. Tapi kena hendak mati sebulan-bulan kah sebelum mati lagi, seminggu kah sebelum mati, hartanya sudah habis, dia jadi orang miskin. Nah, itu yang dinilai oleh Allah. Karena al-a'mal bil khawatim, amal itu dipandang Allah akhir-akhir hidup seseorang. Kita beramal kebaikan sekarang belum jadi apa-apa kalau kada sampai terbawa mati. Orang yang jahat, orang yang kafir sekalipun belum bisa dipastikan ahli neraka kalau kada pasti bahwa dia mati dalam kekafiran. Nah, jadi banyaknya harta itu kita bawa waktu kita mati. Nah, waktu kita mati beratus-ratus sertifikat ngaran kita, beratus-ratus sigil tanah ampun kita. Nah, ini nang dibawa mati, itu nang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sebelum mati kita ini kaya, banyak bisi duit, tapi kita serahkan duit itu, harta kekayaan itu kepada orang lain, kita berikan sehingga kita mati dalam keadaan sedikit harta. Nah, itulah yang kita bawa mati. Makanya Nabi kita dalam doa sidin antara lain, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat kelak bersama-sama orang miskin. Nah, jadi mencari Nabi di akhirat tuh kadang alih di mana bubuhan miskin situ Nabi bandak. Bubuhan yang kaya-kaya tuh kada ada nabinya situ. Nah, jadi orang beriman tuh tahu benar itu, mengerti benar ini, percaya benar ini, lalu orang yang beriman sempurna tadi dia memilih lebih baik sedikit harta daripada banyak tadi. Nah, karena kita di akhirat bakal lumpuk lawan Nabi. Karena Nabi kita sudah minta kepada Allah, Allahumma syurni ma'al miskin. Ya Allah, halau aku kumpulkan aku di akhirat beserta orang miskin. Jadi baik hitung mainan sugih itu, nah jangan sampai terbawa mati kesugihan tuh. Jangan sampai terbawa mati, pas mati bisa rumah hampir 5 buah, motor 5-6 buah, kebun beratus hektar mati. Nah, ini nang terbawa mati nih nang jadi masalah.
Kalau sekarang kita kaya, kalau kita berikan harta kita di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah, sehingga kita sebelum mati kita sedikit punya harta, nah itulah harta yang sedikit itu yang status kita. Jadi apakah kita di akhirat itu sebagai miskin, apakah sebagai orang kaya yang dipandang waktu kita tutup usia? Waktu tutup usia itu status kita di akhirat, kaya atau miskin, mukmin atau kafir, salih atau fasik, itu yang dipandang adalah waktu tutup usia. Bila waktu kita mati itu kita dalam keadaan salih, status di akhirat salih. Nah, bila kita mati dalam keadaan iman, nah, status di akhirat kita iman. Jadi yang dipandang itu khawatim, kesudahannya, menjelang umur habis, itulah yang kita bawa ke akhirat, status kita itu. Orang yang sekian banyak berisi dosa, lalunya tobat kepada Allah, mati, nah mati dalam keadaan tobat. Jadi orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa. Karena at-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi inya berbuat dosa waktunya hidup, begitu menjelang mati inya tobat. Nah, kayaknya di akhirat inya adalah orang yang tidak punya dosa. Orang yang waktu hidupnya banyak beramal saleh, waktu hendak mati, nah, berubah kelakuannya menjadi orang jahat, orang fasik, akhirnya dia mati. Nah, mati dalam keadaan itu, maka di akhirat pun statusnya adalah orang yang fasik. Nah, orang yang hidupnya miskin hidup melarat, dapat mendulang intan kayak hintalu, hanya sehari mengikuti, mati dalam keadaan kaya, karena matinya rahatan mengikuti intan kayak hintalu itu. Jadi yang dipandang oleh Allah matinya itu, amal kita ini di ujungnya. Nah, jadi pertama itu dia menyukai sedikit sesuatu dunia daripada banyaknya. Yang kedua, orang yang sempurna iman, dia menyukai tidak dikenal orang. Dia menyukai tidak dikenal orang daripada dikenal orang. Dikenal apa? Dikenal kesalihannya, dikenal ketakwaannya. Itu yang dimaksud. Bukan dikenal keilmuannya. Kalau kita ingin dikenal bahwa kita ini alim, supaya orang belajar dengan kita, itu satu kebaikan. Karena mau kita bersembunyi, nah kita orang kada tahu pada kita alim, kada belajar orang. Tapi kalau kesalihan, ketakwaan, nah itu kita lebih suka kada dikenal orang daripada dikenal orang. Biar dikenal orang sebagai orang biasa, kada dianggap orang yang takwa kepada Allah, kada dianggap orang yang salih, kada jadi soal. Itu lebih dia sukai daripada dimasyhurkan orang sebagai orang yang takwa kepada Allah. Lebih suka dia daripada dimasyhurkan sebagai orang yang ahli kesalihan umpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi istakmala imana, la yakhafu billah laumata laim wa la yura'i bi syai'in min amalihi. Wa idza urida alaihi amran ahaduhuma lid-dunya wal akhar lil akhirah athara amral akhirah ala dunya. Artinya, 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada padanya, niscaya ia telah menyempurnakan imannya. Yaitu 1, ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Nah, ini sulit. Ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini artinya orang yang berprinsip
hidup itu yang penting diridai Allah. Nah, walaupun orang sealamanan kada suka lawan inya. Nah, ini sulit, kada gampang. Orang yang bisa demikian ini orang nang bujur-bujur tawakalnya kuat kepada Allah. Kalau orang itu tawakalnya kada kuat kepada Allah, inya pasti mencari keridaan makhluk. Karena inya masih ada menyimpan harapan kepada makhluk itu. Nah, orang yang tawakal itu kuat, artinya inya hanya bergantung kepada Allah. Yang penting dicarinya keridaan Allah. Perkara makhluk ini rida kada rida itu kada tahu urusan. Orang katuju lawan inya, alhamdulillah. Kada katuju kada jadi soal. Yang penting Allah katuju. Nah, ini orang nang sempurna iman juga. Nah, ini adalah buah daripada tawakal seseorang. Karena orang masih bergantung hidupnya lawan bantuan orang, hidupnya masih bergantung lawan gajian orang, hidupnya masih bergantung lawan apa, inya pasti mencari keridaan orang-orang yang membantu inya. Karena alih mungkin inya kada suka diampihinnya membantu. Dia kira ampihnya membantu. Tiap bulannya mengirimi duit nih, tiap bulan membantu seorang. Ini kita jaga benar supaya jangan sarik lawan kita. Takutan kita punya sarik kena di stopnya bantuan itu kayak apa. Nah, ini orang yang tawakalnya lawan yang membantuinya. Jadi inya selalu berusaha bukan hanya mencari ridha Allah, tapi juga ridhanya orang yang membantu ini. Kalau kita kuat tawakal kepada Allah, kada perlu memikirkan yang membantu ini. Yang penting kita kada salah di sisi Allah, kita kada maksiat di sisi Allah. Perkara inya suka atau kada suka tuh kada tahu urusan. Inya membantu silahkan, inya maampihi bantuan, nang lain banyak aja yang bantu lain pada inya. Nah, jadi kesempurnaan iman itu adanya niscaya ya tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini penyakit. Kalau kita mencari keridaan orang tuh penyakit. Mestinya yang kita cari itu keridaan Allah aja semacam. Dan ini penyakit menghinggapi penuntut-penuntut ilmu, penyakit yang menghinggapi orang-orang yang berilmu, menghinggapi penyakit orang-orang yang paamal. Ini takutan benar ampih dibantu orang itu. Ini hidupnya bergantung di situ. Si A, si B, si C nang tiap bulan ngiriminya, dijaganya benar itu. Kalau pina sarik kena ampih mengirimi. Nah, ini orang berilmu nang kada betuhan ngarannya. Ini nang kayak apa kata halang tak bujur ke asal ini jangan sarik nang membantuinya ini nah. Nah, mestinya orang-orang yang berilmu itu, orang yang beribadah itu yang dicari adalah keridaan Allah karena bergantung lawan Allah. Perkara si pulan yang tiap bulan membantuinya itu imbah kita doakan inya selamat, doakan inya ke surga, habis sudah. Tungguin alahan pada bantuannya itu doa kita itu. Orang membantu kita 1 miliar umpamanya. Kita doakan ya Allah mudahan ke surga sarumahan mati. Gana pada 1 miliar doaan itu. Kada usah kita takutan cari kiinya, takutan kada dihiraninya. Nah, ini orang kada betuhan itu. Nah, ini penyakit orang penuntut ilmu, penyakit ulama, penyakit orang-orang yang ahli ibadah, bergantung lawan yang membantuinya. Padahal Allah sudah menjamin bila orang bergantung lawan Allah, Allah cukupi kehidupannya. Allah cukupi kehidupannya. Nah, jadi tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Namun kita bujur biasa alamanan mencela, kada perlu takutan. Kada perlu takutan asal kita bujur. Nah, asal bujur aja. Arti bujur itu apa? Yang kita gawi ini kada bertentangan dengan Allah. Yang kita gawi ini kada bertentangan dengan hukum Allah. Biar orang kada katuju, ada apa-apa juga. Nah,
Kan itu sulit itu. Itu memang kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Yang kedua, ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Artinya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah kada mengharapkan pujian orang, kada mengharapkan perhatian orang, kada mengharapkan berian orang. Maksudnya semata-mata beribadah itu murni menjunjung perintah Allah. Itu orang yang sempurna imannya. Yang ketiga, apabila ditawarkan kepadanya dua macam, yang satu untuk dunia dan yang lainnya untuk akhirat, niscaya ia mengutamakan urusan akhirat atas urusan dunia. Nah, ini berpahala bila menggawi ini cuma gratis, nah, kada ada duitnya. Nang ini untung jadi duit cuma kada ada pahalanya. Nah, orang yang sempurna iman ia memilih nang ada pahala. Nang ada pahala itu andai kata kedua-duanya kada kawa dikumpulkan. Amun kawa dikumpulkan keduanya itu paling baik sudah. Nang pahala ini dapat, nang duit ini dapat tuh paling bagus. Kan Tuhan pun mengajari kayak itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah, kan kedua-duanya itu dapat. Cuma kalau dipilih satu dengan itu, nah orang yang sempurna iman tuh memilih akhirat, memilih akhirat. Mengkawa kedua-duanya, ambil kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah itu. Nah, amun kada kawa kedua-duanya harus satu aja misalnya. Nah, ambil nang wa fil akhirah hasanah, akhirat nang baik. Nah, itu orang yang sempurna keimanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalasu khisal. Idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil wa idza qadara lam yatanawal ma laysa minhu. Artinya, tidak sempurna iman seseorang sehingga ada padanya tiga perkara. Satu, apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Marah, ayo aja marah, karena itu manusiawi. Orang kada marah itu kada manusia, kada manusia. Marah itu disuruh dalam kadang-kadang, dilarang kadang-kadang. Tapi kalaupun marah, jangan sampai marah itu mengeluarkan dari kebenaran. Kayak apa marah yang mengeluarkan dari kebenaran itu? Satu, marah yang berakibat dendam. Dendam. Satu itu. Yang kedua, marah yang berakibat kedengkian. Ini sarik lawan orang itu, lalunya dendam. Nah, ini sudah lewat ngarannya, kaliwatan itu. Orang mukmin itu pemarah, jar Nabi. Pemarah, tapi cepat juga ridanya. Pemarah itu orang sifat orang beriman, tapi cepat marah, cepat ridha. Dan kalau marah, marahnya itu kadang mengeluarkan dari jalur yang benar. Dendam, dengki, gibah, begitu sudah sarik lawan itu menyembatiha. Dahulu lagi bakawan, silip menyembunyikan keburukannya. Begitu sudah sarik, mau diungkai semuaan keburukannya. Nah, ini marah nang mengeluarkan inya dari kebenaran ngarannya. Istihqar, menghinakan jadinya. Izharu sirri, membuka rahasianya.
Waktu kita kada sarik kita simpan rahasianya. Yang kita sarik lawan orang itu kita buka rahasia-rahasia. Nah ini marah nang mengeluarkan. Memutuskan hubungan, kat usilah, memutuskan hubungan, baik hubungan sedekah, baik hubungan apa diputus. Lagi kita katuju lawan orang itu kita bantu, nah, tiap bulan sudah kita sarik diampihi semuaan. Ini orang kada beriman sempurna ngarannya itu banyak itu kita, dan itu umumnya orang manusia umum jam itu bila katuju dibantunya habis-habisan, bila sudah kada katuju lagi nang ada lagi yang diambilnya salahnya. Dan ini manusiawi kayak itu sifat manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah demikian. Beliau ini ada membantu sahabat, beberapa orang sahabat yang miskin. Nah, miskin dibantu oleh Abu Bakar tiap hari, tiap minggu dibantu, diberi makan, diberi duit. Abu Bakar sugih dibantu. Sekalinya nang dibantu-bantu oleh Abu Bakar Siddiq ini menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Siti Aisyah itu berpacaran. Nah, maka Aisyah ini kan bini Nabi, anak oleh Abu Bakar Siddiq. Ini menebarkan gosip Aisyah bini Nabi berpacaran lawan sahabat. Sakit hati Aisyah pada akan berpacaran bini Nabi. Diselidiki Abu Bakar, siapa yang menyebarkan berita nih? Oh ternyata orang hari-hari dibantu sekalinya nang diberi makan nih. Abu Bakar marah. Abu Bakar itu mulai sekarang putus bantuan, nggak ada lagi. Ditegur oleh Allah, langsung Quran menurunkan ayat jangan macam itu Abu Bakar. Nah, artinya kalau marah tuh marah, tapi jangan sampai memutus bantuan kepada orang yang dimarahi. Nah ini contohnya. Marah ayo aja marah, cuma yang biasa tetap jalan. Kebaikan kita tetap jalan, jangan semuaan diambili itu. Nang rugi siapa? Bukan nang dibantu, nang rugi kada. Nang marah ini nang rugi, nang kada dibantu tuh kada ada ruginya inya. Nya ada jebisi Allah Taala nang bantuinya. Kita nang ini nang rugi, nang marah, nang memutus bantuan ini nang rugi, bukan nang dibantu nang rugi. Nang dibantu ada je Tuhan mau ulahkan nang lain pulang jalannya di mana kayaknya. Pokoknya orang tuh kada akan mati kalau kada sampai habis umurnya. Kita bantu kan kada jadi masalah itu. Nah kita nang rugi. Itu menunjukkan bahwa kita ini punya iman yang kada sempurna, yang kada bagus lagi imannya itu. Marah ayo marah, tapi jangan sampai keluar dari yang benar. Jangan sampai keluar, jangan sampai dendam, jangan sampai dengki, jangan sampai menyambati, jangan sampai menghinakan, jangan sampai membuka rahasia. Nah ini penyakit juga, ini penyakit orang-orang sugih, penyakit orang-orang pejabat. Bila sarik lawan anak buah dipindah ke hutan belantara sana bagawi umpamanya itu. Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Yang kedua, apabila ia ridha, niscaya ridhanya tidak memasukkannya dalam kebatilan. Senang kepada makhluk, senang kepada manusia, terpuji, bagus. Tapi kesenangan kita kepada makhluk itu jangan sampai membuat kita ini batil, membuat kita ini dosa. Kakak tujuan lawan orang itu nah kita, kasusukaan lawan orang itu, kecintaan lawan orang itu, sehingga orang itu berbuat salah kita ya tuh kada hendak menegur. Takutan kalau tersinggung kena inya. Takutan kalau nya kena sarik lawan aku, takutan kena kalau nya kada mehirani aku lagi, kasasayangan lawan orang itu. Padahal orang tuh banyak gawiannya yang salah-salah, yang kita tahu bujur, kita kada hakun menagur. Kenapa? Karena kasayangan lawan inyan itu. Nah itu sayang nang mengeluarkan dari kebenaran. Sayang lawan makhluk tuh disuruh, cinta kepada makhluk tuh disuruh, tapi jangan sampai membawa kita kepada kebatilan.
Wa idza radiya lam yudkhilhu ridha fi batilin. Yang ketiga, apabila ia mampu berkuasa, niscaya ia tidak mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kalau ia punya kekuasaan, orang yang sempurna iman nih, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kan orang berkuasa ini nyaman nama ambil itu, ambil ini, orang kada hakun nih tangkapnya, orang kada hakun dipaksanya, punya hendak orang berkuasa belinya hendaknya mudah benar itu, nampun orang gak dikarasinya. Nah, orang yang sempurna iman bila berkuasa dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tersebut pada hadis yang lain, salasun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud, al-adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqr wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Artinya 3 perkara, barang siapa yang diberi 3 perkara itu, maka sungguh ia telah diberi seperti apa yang telah diberikan Allah kepada keluarga Daud alaihissalam, yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Adil. Kadang-kadang kita dalam keadaan ridha itu membuat kita miring kepada orang yang kita ridai itu. Nah, bila mana kita kadang-kadang marah, nah kita sudah kada bersikap adil lagi dengan orang yang kita marah itu. Nah, ini sesuatu yang berlawanan dengan kesempurnaan iman. Artinya orang yang iman sempurna itu walaupun dia marah kepada seseorang tapi kada lepas dari adil. Walaupun dia ridha kepada seseorang tapi kada lepas daripada adil. Adil itu apa artinya? Ya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Nah, itu sesuatu yang sulit juga, yang berlawanan dengan nafsu. Berlawanan dengan nafsu. Nafsu kita ini bila kita marah tuh lalu hendak menyiksa orang aja. Bila kita ketujuh lalu hendak mengambung orangnya aja. Nah, itu yang berlawanan, yang mesti dilatih, dididik, bujur-bujur meluruskan nafsu nih supaya kita stabil. Nah, stabil, marah kita stabil, kita senang stabil juga, kada sampai menyimpang dari aturan agama. Itu perlu latihan maka. Mungkin kita biarkan aja nafsu kita ya kayak itu sampai mati sudah. Mungkin kita biarkan kada dilatih sampai mati ya kayak itu. Bila kita ketujuh orang tuh, nah habis-habisan lah kita puji. Bila kita muar, habis-habisan lah kita celak, kita sakiti. Itu bila kita kada didik nafsu ya macam itu harus dilatih, maka kada kawa dilatih itu. Kita berhadapan hari ini lawan orang yang membuat kita senang. Nah, kita hari ini berhadapan dengan orang yang membuat kita senang. Kita ingat, nah aku harus adil berhadapan orang seperti ini. Jangan sampai aku tergelincir menghadapi orang yang menyenangkan aku. Nah, 1 jam berikutnya datang orang yang maulah kita pusing kepala, datang orang yang membuat kita marah. Nah, kalau kita ingat, nah ini aku ini mesti adil menghadapi orang seperti, jangan sampai aku keluar dari jalan agama. Bila kada dikontrol macam itu, kada kawa, kada mau jadinya. Kalau pun jadi langsung jadi kada mau. Nah, jadi agama itu kadang menuntut kita memberi lebih kepada orang yang kita senangi, memberi kurang kepada orang yang kita marahi. Agama kadang mengajar itu. Kita boleh memberi lebih kalau itu orang lebih dicintai Allah.
Boleh kita memberi kurang, bahkan kadang memberi kalau itu orang memang musuhnya Allah. Ukurannya di situ, bukan ukuran nafsu kita kadang. Ini orang ini katuju lawan orang ini aku nah. Orang ini aku kalau katuju lalu gawiannya mau aku sarik aja rajin. Nah kalau kita ada duit 2.000 bagi 1.000 seorang, bagi 1.000 seorang. Nah itu ngarannya adil dalam ridha dan marah. Tapi kalau ini orang nang katuju, ini orangnya memang saleh, orangnya ahli ibadah, ahli takwa. Nang aku muari memang orangnya kada baik juga, orangnya memang fasik. Nah itu ayo jadi potong ini tahun 2.000 ini 500 saja diberi kada apa-apa itu. Tapi ukurannya bukan senang marahnya kita nafsu kada, tapi ukurannya adalah ukuran Allah Ta'ala. Nah itu artinya ridha ini. Yang kedua, sederhana pada waktu kaya dan miskin. Nah, sederhana pada waktu kaya dan miskin, artinya penampilannya kada berbeda jauh antara inya waktu sugih lawan inya bangkrut, kakak itu aja juga. Waktunya sugih penampilannya kada glamor, waktu inya miskin penampilannya kada pina berubusan kada. Tapi sederhana, waktunya kaya penampilannya sederhana, waktunya miskin pun kada miskinkan dirinya, minta kasihani orang kada juga. Yang ketiga, takut kepada Allah pada waktu sunyi dan terang-terangan. Di rumah seorangan tetap takut kepada Allah, di pasar tetap takut kepada Allah, dimanapun takut kepada Allah. Itu kada berubah oleh keadaan, oleh tempat. Maka inilah syarat-syarat yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mempunyai iman. Maka aneh dari orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama. Aneh tuh orang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama, mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama itu ada dua macam pengertiannya. Yang pertama ada yang qal, ada yang hal. Nengkal itu artinya jadinya aku kok situ kemari sudah mengaji. Nah, ke guru ini, guru itu, guru ini, kitab itu, kitab ini, ujarnya nih, muntungnya bersuara. Nah itu mengaku-ngaku ilmu agama. Ada yang diam aja, diam. Cumanya menampakkan bahwa kesana mengaji, ke sini mengaji, ke situ mengaji. Ini sudah menampakkan bahwa dia itu adalah orang yang punya ilmu agama, walaupunnya kadang mengaku. Tapi kelakuannya sudah menunjukkan bahwa dia orang yang penuntut ilmu agama. Dia kadang mengaku, bang, aku menuntut ilmu siang malam, kadang ada bersuara kayak itu. Cuma kenyataannya ini bila malam tulak menuntut ilmu, siang menuntut ilmu, nah itu sudah mengaku. Aneh orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama dan tidak ditemukan dalam dirinya seberat atom pun dari syarat-syarat ini. Aneh. Orang yang banyak mengetahui agama, tapi ketika marah sudah di luar kewajaran. Kalau ingin senang di luar kewajarannya juga. Nah itu aneh itu. Kemudian adalah bahagian dari ilmu dan akalnya itu bahwa ia mengingkari apa yang tidak ada melainkan sesudah melewati makam-makam yang besar lagi tinggi di belakang iman. Nah, jadi kalau hendak melampaui, hendak menemui makam kedudukan yang tinggi, sempurnakan dulu iman ini. Sempurnakan dulu iman. Karena di belakang iman itu ada makam-makam, tempat-tempat yang tinggi yang mendekatkan kita kepada Allah. Pokok utama sempurnakan dulu iman ini. Pada kabar-kabar yang terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabinya, hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku. Yang dimaksud dengan kekasihku ini adalah khullah, artinya khalil,
hanya saja aku menjadikan untuk kekasihku orang yang tidak lelah dari mengingatku, berzikir kepadaku. Artinya orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu adalah orang-orang yang tidak lelah daripada mengingatku, berzikir kepadaku. Nah, itu jangan diartikan sempit bahwa yang dimaksud dengan berzikir itu adalah orang yang mengucap la ilaha illallah. Karena kita kadang mungkin dalam 24 jam mengucap la ilaha illallah itu. Bukan diartikan dengan zikir itu orang-orang yang mengucap istighfar, salawat, atau Allah Allah, atau hu. Karena manusia manapun kada akan bisa selama 24 jam hanya itu yang diucapnya, hanya itu yang diingatnya. Tetapi pengertian zikir di sini adalah secara luas, bahwa apabila kita melihat segala sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat sesuatu itu tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah termasuk daripada zikir kepada Allah. Apapun yang kita lihat, apabila kita melihat itu sesuatu kada terlepas daripada Allah, itu adalah zikir. Dan ini bisa mungkin kita lakukan terus menerus, baik dalam keadaan berdiri, berjalan, berduduk, berbaring, bergaul, berdagang. Nah, itu bisa dilakukan, bahwa kita melihat sesuatu, apapun sesuatu itu, kita lihat dia, bahwa dia itu tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sesuatu itu kada terlepas dari Allah, bukan dipaham bahwa Allah itu berikit lawan sesuatu itu. Nah, itu pengertian yang membahayakan. Allah tidak akan lepas daripada makhluknya sekejap jua pun. Jangan dipaham itu betikap, kayak berikit itu. Artinya Allah Ta'ala itu kada lepas daripada makhluknya, satu, pengetahuannya. Dimanapun makhluk itu berada, pengetahuan Allah selalu ada. Artinya bahwa Allah itu selalu mengetahui kapanpun, dimanapun keadaan makhluknya. Satu. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa Allah itu kada lepas dari makhluk. Nah, nang kada lepasnya apa? Satu, ilmunya. Ilmunya. Innallaha bikulli syai'in muhita. Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Nah, yang kedua yang tidak lepas makhluk ini daripada Allah adalah penglihatan Allah. Dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, di tempat yang manapun, kita kada bisa lepas daripada pandangan Allah. Nah, kada lepas dari pandangan Allah. Nah, jadi bisa kita katakan Allah itu kada lepas dari segala sesuatu. Nah, bisa kita artikan bahwa Allah itu tidak terlepas daripada makhluknya, daripada segi pemeliharaannya. Karena setiap makhluk per detik, per kejap selalu perlu perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Sekejap juga pun makhluk itu lepas daripada pemeliharaan Allah, maka makhluk itu binasa. Nah, jadi dengan ini bisa juga kita sebut bahwa Allah tuh kada bisa lepas daripada makhluknya. Nah, jadi ini merupakan inti daripada zikir. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa kali sehari? Ada yang 1000 mungkin, ada yang 2000, siang malam 1000, ada yang siang 5, malam 5. Nah,
itu sebenarnya adalah latihan untuk membiasakan hati agar selalu ingat kepada Allah. Itu fungsinya kita disuruh memperbanyak zikir lafzi. Kita disuruh memperbanyak zikir berapa ribu sehari supaya hati kita ini jadi dengan zikir itu. Bila mana hati kita itu sudah jadi dengan zikir sehingga kita melihat apapun, maka apapun itu kada akan terlepas lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang dijadikan Allah kekasihnya itu, satu, mereka itu kada lelah daripada mengingat Allah. Nah, kada lelah mengingat Allah. Artinya kada lelah apa? Selalu ingat Allah. Melihat si fulan ini, nah, dia melihat bahwa fulan itu kada lepas dari Allah. Melihat barang ini kada lepas daripada Allah. Melihat apapun kada lepas daripada Allah. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah. Nah, jadi itulah satu dahulu orang yang dijadikan Allah kekasih itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Kada mesti aktivitasnya sembahyang. Karena kekasih Allah itu banyak yang jadi petani. Banyak kekasih Allah itu yang pedagang. Ada kekasih Allah itu pejabat. Ada kekasih Allah itu ulama, cendekiawan. Ada kekasih Allah itu buruh. Ada kekasih Allah itu perempuan-perempuan pembantu. Itu kada jadi masalah pekerjaan mereka. Tetapi intinya kekasih Allah itu apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, mereka selalu ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya itu yang jadi pedoman, bukan pekerjaannya. Berapa banyak orang yang salat sampai hitam dahinya, tapi hatinya lupa kepada Allah. Berapa banyak orang yang kelihatan jadi buruh, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Ingatnya itu yang dipandang oleh Allah, bukan pekerjaannya, bukan aktivitasnya. Satu itu, kekasih Allah itu tidak lelah dari mengingatku, ujar Tuhan, berzikir kepadaku. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau melihat kekasih Allah itu mereka kada terlihat berzikir lisan. Ya, karena zikir lisan itu hanya adalah bagian daripada latihan untuk memantapkan zikir hati. Nah, karena zikir lisan ini hanya merupakan bagian untuk memantapkan zikir hati. Bagi orang-orang yang sudah hatinya sudah kada lupa lagi dengan Allah, mungkin dia meninggalkan zikir lisan itu. Banyak aulia Allah tuh kada kelihatan zikirnya, kada kedengaran zikirnya, tapi hati mereka selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, ujar Tuhan, orang yang kujadikan kekasih itu dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, di sini artinya bahwa kekasih Allah itu dia melihat bahwa makhluk itu ia makhluk, tetapi pandangan mereka makhluk itu kada berdaya apa-apa kalau tidak ada berdirinya Allah pada makhluk itu. Nah, itu maksudnya. Sesibuk apapun mereka mengurus makhluk, harta, benda, manusia, makhluk, sesibuk apapun urusan mereka dengan makhluk, kadang melalaikan zikir mereka kepada Allah. Kadang melalaikan. Kenapa? Karena mereka sudah mantap hatinya, apa yang mereka lihat itu kada terpisah dari Allah. Jadi kada kawalalai dengan Allah itu.
apapun yang diurusnya, apapun kesibukannya, kada mengganggu zikirnya, karena ia sudah melihat sesuatu apapun kada bisa lepas dari Allah. Nah, dan ia tidak mengutamakan sesuatu dari makhlukku mengalahkanku. Nah, jadi itu sudah berbicara kepada bagian ma'rifatullah ngarannya. Orang yang ma'rifat kepada Allah tadi ada dua jalan mereka. Satu, mereka itu ada yang melihat sesuatu kada terlepas dari Allah, yang dia melihat Allah itu ada pada segala sesuatu. Nah, itu kehidupan orang-orang kekasih Allah, kada lepas dari itu. Kadang-kadang mereka melihat sesuatu kada lepas dari Allah, kadang-kadang mereka melihat Allah qiyam, ada pada tiap sesuatu. Nah, itu ma'rifat. Itu orang yang ma'rifat. Artinya ma'rifat itu adalah menyatukan, mengawinkan antara syariat dan hakikat. Nah, syariat lawan hakikat itu dikawinakan. Siapa nama mengawinakan hakikat lawan syariat itu? Nama mengawinakan siapa? Nama mengawinakan itu ia tarikat ngarannya. Tarikat itu kita jalani untuk bisa memaduakan antara hakikat dengan syariat. Bila hakikat syariat ini padu satu, kita kada mau lagi lalai kepada Allah. Kada mau lagi lupa lawan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun keadaan yang kita hadapi, kalau sudah syariat hakikat itu sudah kawin, sudah satu. Nah, kayak apa caranya supaya bisa kawin itu? Nah, disuruh orang bertarikat. Nah, tarikat itu artinya jalan untuk menuju perkawinan antara syariat dan hakikat. Kalau orang bersyariat saja, ini kada ingat lawan Allah, melihat bulan-bulan, melihat ini mutlak sampai di situ. Itu orang bersyariat saja. Kalau orang berhakikat saja, ini kada ingat lagi lawan sesuatu samuan dilihatnya Allah, kada kawajuan itu. Nah, jadi yang paling sempurna itu adalah syariat itu dikawinkan dengan hakikat. Nah, itu ngarannya adalah ma'rifatullah. Nah, jadi melihat sesuatu, ya sesuatu juga, melihat orang-orang juga, tapi orang itu kada lepas dari Allah. Nah, itu ngarannya sudah kawin syariat lawan hakikat. Kalau melihat orang itu, ingat orang itu aja, ngarannya syariat. Kalau inya melihat orang, kada lagi melihat orang, melihat Allah semata, ngarannya hakikat saja itu. Nah, jadi yang disuruh tuh kita melihat orang-orang, tapi orang tuh kada bisa lepas dari Allah. Nah, bila kita macam itu, kawa kita 24 jam zikir kepada Allah. Walaupun kita guring kita pun guring berzikir ngarannya. Bila sudah kawan yang macam itu. Jadi itu gunanya tarikat. Tarikat ini supaya kawa ke jenjang itu. Kan tarikatnya mulai tubat. Dulu tuh tarikat tuh betubat, kayak nawara, zuhud, sabar, syukur tuh tarikat itu. Ujungnya supaya bisa menyatukan antara hakikat dan syariat tadi. Jangan dibuang syariat tuh, kada boleh dibuang. Syariat tuh tubuhnya Nabi. Orang meniadakan syariat sama meniadakan Nabi. Nah, hakikat pun kada boleh dibuang. Dibuang hakikat sama meniadakan roh Nabi. Kada kawa. Nabi kita hidup. Nabi kita punya jasad dan punya roh. Berarti harus ada hakikat dan syariat itu. Orang saraba Allah Ta'ala tapi kada bersembahyangan tuh hantu. Kada bersembahyangan, puasa kada, sembahyang kada. Jadinya aku mandang hakikat saja. Enggak tuh jangan bermakanan juga. Jangan bermakanan lagi, jangan berminuman lagi, jangan berguringan lagi. Ingatan Allah Ta'ala lagi semacam lagi. Nah, jadi itu sesuatu nang kada bujur, sesuatu nang salah. Kalau hanya hakikat nang dikaji. Syariat itu wajib ada.
Buktinya apa? Lahirnya Nabi. Itu menunjukkan bukti adanya syariat. Hakikat itu pun ada, buktinya adanya roh Nabi kita. Jadi dua itu mesti dikawinakan supaya normal, Bila sudah itu jadi satu, nah mengingat Allah itu kada dalapahnya, dengan sendirinya ingat Allah. Nah kemudian lagi kada bakalan mau utamakan makhluk daripada Allah, karena sudah tahu makhluk itu kada bisa lepas dari Allah. Nah, jadi amun kita bapaksaan mengingat Allah baharianan kada kawa, kada mampu kita. Kada mampu. Jadi intinya orang yang jadi kekasih Allah itu orang yang ma'rifat dengan Allah. Orang yang ma'rifat dengan Allah. Ma'rifat dengan Allah macam apa? Ya nangkai tadi, orang yang bisa menyatukan antara hakikat dan syariat. Nabi kita dalam perang Badar itu disuruh oleh Allah untuk meluntarkan pasir. Untuk meluntarkan pasir ke jihad orang kafir. Diambil Nabi pasir saganggam, dilimparakan Nabi saganggam ini kalimpanan sauman orang kafir. Lalu ujar Tuhan, wahai Muhammad, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Waktu ikam itu meluntar pasir itu, wahai Muhammad, itu sebenarnya bukan ikam yang meluntar itu, tetapi Allah yang meluntar itu. Nah sebenarnya itu artinya hakikatnya Allah yang meluntar itu. Tapi pada kenyataannya memang Nabi kita yang melimparkan pasir itu. Nah itu syariat ngarannya. Makanlah kamu, niscaya kamu kenyang. Tapi ingat, sebenarnya yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita makan, dibakan kada makan. Makan tetap, cuma ingat akan yang mengenyangkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu jalan dalam diri kita, kita kada lelah mengingat Allah, kada lelah dan kada susah untuk selalu ingat lawan Allah. Karena melihat sesuatu, ingat, itu kada terlepas dari Allah. Apapun yang kita lihat itu kada bisa lepas dari Allah. Cuma tadi digaris bawahi, bujur-bujur digaris bawahi, arti kada lepas lawan Allah itu bukan menyatu. Nah, bukan menyatu, bukan itu menyatu nang kayak apa, kayak banyu lawan susu, jangan kayak itu memaham. Karena menyirikkan itu, membuat syirik. Artinya Allah Ta'ala itu menyatu dengan kita, kada lepas dengan kita ilmunya. Kada lepas kemana aja kita berjalan, Tuhan tahu aja. Nah, menyatu juga ngarannya tuh, menyatu juga. Nah, kemana aja kita berjalan, Tuhan melihat lawan kita, menyatu juga penglihatannya lawan kita. Jadi jangan diartikan bahwa zat Allah itu bersatu lawan zat kita, bergampir. Nah itu syirik itu. Dan jikalau ia dibakar dengan api, niscaya ia tidak merasakan sakit dengan pembakaran itu. Dan jikalau ia diputung dengan gergaji, niscaya ia tidak merasakan sakit dengan sentuhan besi itu. Kenapa sebabnya? Maka kada sakit dibakar lawan api itu. Kenapa sebabnya kada sakit maka digergaji ini tuh? Nah karena mereka tetap melihat bahwa gergaji kah api kah itu kada bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya macam Nabi Ibrahim dibakar dengan api, justru dingin macam salju yang Sidin rasakan. Dingin Nabi Ibrahim waktu dibakar Namrud dengan api. Siti Masyitah, ini orang perempuan pembantu Fir'aun, tapi makrifat kepada Allah. Begitu dimasukkan dalam kuali dengan air yang mendidih, dicaburakan ke sana, Masyitah kedinginan, mati dalam keadaan kedinginan, bukan luyuh, bukan lupau, kada. Macam siapa lagi dari sahabat Nabi, Sumayyah. Sumayyah ini perempuan pertama yang syahid dalam Islam. Sumayyah itu ibunya oleh Ammar bin Yasir, dipaksa oleh orang kafir agar meninggalkan Islam. Nah, Sumayyah tetap kada mau.
mati-matian dia Islam, akhirnya ditumbak oleh orang kafir. Tapi takurihing Sumayyah itu kadang merasakan sakitnya tumbak itu. Kenapa? Karena si jin sudah berada di alam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kekasih Allah itu mereka sudah sampai kepada tahap yang demikian itu. Apalagi sakit gigi maginnya kada apa-apa itu. Ada kuciak-kuciak pang sakit bantak-hantak batis. Sakit gigi, sakit batis, sakit awak ada napa-napanya itu. Jadi lain orang yang ma'rifat lawan Allah itu sakitnya lawan orang sakit biasa lain. Sedikit kepala lagi sakit sudah kada sembahyang lagi. Meriap dingin awak sudah pukul 7 sembahyang subuh. Nah, kalau orang ma'rifat lawan Allah kada macam itu. Nah, maka barang siapa yang tidak sampai kepada dikalahkan oleh kecintaannya kepada batas ini, maka dari manakah ia tahu yang di belakang kecintaan ini dari karamah-karamah dan mukasyafah-mukasyafah. Allah itu membukakan hal-hal yang gaib. Allah memberikan karamah-karamah itu kepada orang-orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Nah, sedangkan cinta itu didapat sesudah melalui proses demikian. Kada lelah berzikir kepada Allah, selalu mengutamakan Allah daripada makhluknya. Nah, sesudah proses itu hanya didapat cinta kepada Allah. Dan di belakang cinta itulah letaknya karamat, letaknya mukasyafat. Di situ andaknya. Semuanya itu adalah di belakang kecintaan. Dan cinta itu di belakang kesempurnaan iman. Dan makam-makam iman dan keterpautannya pada bertambah dan berkurangnya adalah tidak ada batas hitungannya. Kekasih Allah satu dengan yang lain pun kada sama Allah kasihnya. Sebagaimana berbeda derajat ma'rifatnya kepada Allah. Walaupun sama-sama masuk dalam golongan kekasih Allah. Ini orang 1000 semuaan kekasih Allah. Tapi kasih Allah kada sama antara satu dengan lain. Tergantung bagaimana ma'rifatnya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah taala qad a'taka mithla imani kulli man amana bi min ummati wa a'tani mithla imani kulli man amana bih min waladi Adam." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu wahai Abu Bakar seperti iman sekalian orang yang beriman kepadaku dari umatku, dan dia memberikan kepadaku iman seperti iman sekalian orang yang beriman kepadanya dari anak Adam. Artinya iman seluruh manusia mulai Adam sampai hari kiamat ditimbang dengan imannya Nabi kita, berat iman Nabi kita. Ditinggal Nabi kita sekong, timbang iman seluruh orang yang beriman dengan Nabi kita ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka menang imannya Abu Bakar Siddiq itu. Jadi antara Abu Bakar, Umar, Utsman, lain-lainnya itu semuaan itu kekasih Allah. Semuaan kekasih Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu kekasih Allah semuaan. Tapi derajat mereka itu berbeda-beda di sisi Allah, walaupun sama pada kekasih Allah. Bedanya apa? Karena iman mereka. Abu Bakar Siddiq orang yang pertama beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan luar. Dari kalangan luar, orang yang pertama Islam percaya dengan Allah dan Rasul itu Abu Bakar Siddiq. Di saat orang ingkar lawan Nabi, Abu Bakar yang pertama beriman. Nah, di kalangan perempuan yang pertama menganut Islam adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu bebinian pertama
nang percaya dengan Allah dan Rasul. Di kalangan keluarga Nabi, nang pertama mengakui Nabi itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di antara tiga ini kada tahu namanya nang pendahuluan. Itu golongan ahlu sunnah demikian. Apakah nang terdahulu Sayyidina Ali kah? Apakah yang terdahulu itu Abu Bakar kah? Apakah yang terdahulu itu Siti Khadijah kah? Cuman yang jelas kalau dibagi tiga, kalangan luar yang pertama Islam Abu Bakar, kalangan perempuan yang terdahulu Khadijah, kalangan keluarga dekat Nabi yang paling awal Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, orang yang pertama beriman kepada Nabi itu sebenarnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Itu pertama kali manusia yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya Khadijah itu disebutkan orang yang pertama percaya kepada Nabi? Karena begitu Nabi dituruni Jibril, Nabi kita ketakutan, menggetar. Pertama-tama Nabi kita mengadukan itu kepada Khadijah radhiyallahu an, bukan kepada yang lain. Dan itu hadis Imam Bukhari. Pertama Nabi datang dari Gua Hira itu ke rumah, lapor kepada Khadijah, wahai Khadijah, aku dapat ini. Udah Khadijah, kamu jangan khawatir wahai Muhammad, Allah pasti bermaksud baik kepada engkau. Allah kada akan mencelakakan engkau. Engkau berbuat baik kepada orang, engkau penyayang kepada orang, engkau membantu kepada orang, kada mungkin Allah menyia-nyiakan engkau. Nah, itu kalimat dimaknai adalah sebagai imannya Khadijah kepada Allah dan Rasulnya. Tersebut di dalam hadis yang lain, inna lillahi ta'ala thalathami'ata khuluq man laqiyahu bi khuluqin minha ma'at tauhid dakhala al-jannah. Faqala Abu Bakrin ya Rasulullah hal piyya minha khuluq? Faqala kulluha fik ya Abu Bakar wa ahabbuha ila Allah ta'ala as-sakha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 300 akhlak yang terpuji seluruhnya. Tidak ada akhlak Allah yang tidak terpuji. Ada 300 akhlak. Barang siapa menemuinya, artinya barang siapa mati dengan membawa satu akhlak daripada yang 300 itu disertai dengan iman, tauhid, niscaya ia masuk surga. Ada usah 10, ada usah 2. Sabuting aja ada akhlak Allah nang kita bawa mati, asalkan kita iman, masuk surga. Akhlak Allah. Akhlak Allah itu macam apa? Macam penyayang. Itu akhlak Allah, penyayang. Apalagi akhlak Allah itu pemberi rezeki, itu akhlak Allah. Apalagi akhlak Allah itu pelindung, pendidik, pemelihara, pengasuh, itu akhlak Allah. Pokoknya jumlahnya ada 300 macam akhlak Allah itu. Sebuting aja kita membawa itu mati, sudah surga. Asal beriman tapinya. Abu Bakar Siddiq bertanya, wahai Rasulullah, adakah padaku satu akhlak daripadanya? Ulun nipang ujar Abu Bakar, wahai Rasulullah, adalah dapat nang 300 akhlak itu. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya ada padamu wahai Abu Bakar. Ikang puka 300-nya ada Abu Bakar ya akhlak Allah pada engkau. Nah, padahal sabuting aja sudah ke surga mati. Ini ke 300-nya ada pada diri Abu Bakar akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang paling dicintai oleh Allah daripada yang 300 itu adalah pemurah.
Pemurah itu akhlak yang paling disukai oleh Allah. Pemurah itu artinya memberi sesuatu kada pilih kasih. Itu kan akhlak Allah. Memberi sesuatu kada pilih kasih. Berarti Allah, orang yang menyembah bintang tetap diberi Allah juga. Orang yang menyembah berhala sugih pada Islam. Orang yang menyembah bintang dijaga juga oleh Tuhan. Orang yang menyembah matahari disihatakan juga, dipintarakan juga oleh Tuhan. Itu bagian daripada saha pemurahnya Allah itu. Jadi antara 300 akhlak Allah tadi yang paling mulia pemurah. Jadi memberi sesuatu kepada orang itu jangan karena kebaikan orang itu. Jangan karena berhubungnya nih baik lawan aku, berhubungnya rancak aku, membantu aku. Nah itu yang diberi, nah itu kan ada pemurah ngarannya lagi. Nang bangaran pemurah itu orang yang memberikan sesuatu tanpa memandang apa-apa. Pokoknya aku memberikan duit hari ini 100.000 kepada makhluk Allah, siapapun mereka makhluk Allah. Nah itu orang pemurah. Baik itu orang yang memusuhi aku, baik itu yang membantu aku, baik itu yang mencintai aku, pokoknya semuaan ku beri. Nah itu pemurah ngarannya. Rasulullah SAW bersabda, as-sakha khuluqullahil a'zam. Pemurah itulah, ujar Nabi, akhlak Allah yang paling agung, itu pemurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu mizanan dulliya minas sama fawudi'atu fi kaffatin wa wudi'at ummati fi kaffatin farajahtu bihim wa wudi'a Abu Bakrin fi kaffatin wa ji'a bi ummati fawudi'at fi kaffatin farajaha bihim. Artinya, ujar Nabi kita, saya melihat timbangan amal diulurkan dari langit, lalu diletakkanlah saya pada daun timbangan dan diletakkan umatku pada daun timbangan yang lain, maka saya lebih berat dari mereka. Iman Nabi lebih berat dari iman seluruh manusia. Dan diletakkan Abu Bakar pada daun timbangan, lalu didatangkan umatku dan diletakkan mereka pada daun timbangan yang lain, maka Abu Bakar lebih berat daripada mereka itu. Jadi Abu Bakar lebih berat. Lalu timbul kita pertanyaan, napa garang hebatnya Abu Bakar itu, keharatan Abu Bakar itu, apakah istimewaannya Abu Bakar sampai sedemikian hebatnya? Nabi kita menyatakan, ma faddalakum Abu Bakrin bi salati wal siyam walakin syai'un waqara fi sadrih, ujar Nabi. Abu Bakar itu, ujar Nabi, tidak melebihi kalian karena dia banyak sembahyang, bukan. Karena dia banyak puasa, bukan. Tetapi Abu Bakar itu melebihi dari kalian dengan sebab ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Itu yang menyebabkan Abu Bakar lebih unggul dari yang lainnya. Bukan karena banyak sembahyang kada, bukan karena banyak puasa kada, tapi ada sesuatu yang tersimpan di hati Abu Bakar yang menyebabkan itu menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Nah, sesuatu itu apa? Nah, para ulama mengatakan sesuatu itu adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, Abu Bakar lebih unggul ma'rifatnya daripada yang lainnya. Dan itu kehebatan ma'rifat Abu Bakar Siddiq ini dibuktikan waktu beliau wafat, waktu Rasulullah wafat. Nah, waktu Rasulullah wafat itu ada sahabat yang diam, kada bisa sepatah kata pun berkata-kata. Begitu sampai kabar Rasulullah wafat, jadi bisu, kada bisa berkata-kata karena kagum mendengar berita Rasulullah wafat. Nah, di sini kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah, begitu sampai kabar mengetahui Sayyidina Ali Rasulullah wafat, Sayyidina Ali itu diam, kada bersuara sepatah kata.
Nah, begitu ada sahabat Nabi begitu mendengar Rasulullah wafat itu hilang akal. Contohnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu mendengar kabar Rasulullah wafat, Umar hilang akal. Sehingga Umar berkata, ujar Umar, siapa yang madahkan Rasulullah wafat kubunuh. Nah, hilang akal. Abu Bakar begitu dikabari Rasulullah wafat, nah Abu Bakar berkata, ala man abada Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man abadallah fa inna Allah hayyun la yamut. Ujar Abu Bakar, siapa-siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan wafat. Nah, itu menunjukkan ma'rifat Abu Bakar melebihi daripada ma'rifat yang lainnya. Beliau bisa menerima musibah yang paling besar dengan ketenangan hati. Itu kuncinya ma'rifat itu di situ. Menemui musibah yang berat, kawa dengan tenang, kawa dengan tentram. Itu menunjukkan unggulnya ma'rifat Abu Bakar dari sahabat-sahabat yang lainnya itu. Dan beserta ini seluruhnya maka sungguh adalah istighraqnya Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. Istighraq artinya tenggelamnya Rasulullah dengan Allah, yang mana tidak muat lagi hatinya untuk menjadikan kekasih selain dari Allah Ta'ala. Rasulullah itu hati beliau penuh mencintai Allah, sehingga kada bisa lagi ada orang yang masuk dalam hati Rasulullah untuk dijadikan sidin kekasih, kada ada lagi, karena sudah penuh dengan Allah. Nah, Rasulullah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan minan nas khalila latakhastu Abu Bakrin khalila walakin sahibukum khalilullah ta'ala." Artinya, ujar Nabi, jikalau saya menjadikan kekasih dari manusia, niscaya saya menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Dan Nabi jakanya aku nih kawal lagi maulah kekasih yang lain pada Allah. Ada manusia yang kulah kekasih, Abu Bakar kulah kekasih, tapi hatiku hibak sudah kada muat lagi. Nah, walakin sahibakum khalilullah ta'ala, akan tetapi ujar Nabi, temanmu ini, maksudnya sidin loh, diri sidin ini adalah kekasih Allah Ta'ala. Yang dimaksud oleh Nabi adalah diri beliau sendiri. Jadi sampai demikian artinya penuhnya hati Nabi dengan mencintai Allah, sehingga kada muat lagi mencintai siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu iman Nabi melebihi dari iman siapa jua pun. Fahadha hukmu kulli man ankara karamatil awliya idh la mustanada lahu illa kusuruhu an dhalik wa kusuruhu man ra'ah. Wa bi'sal mustanadu dhalik fi inkari qudratillahi ta'ala. Bal inna ma yasummu rawaihal mukashafah man salaka syai'an wala min mabadi'it tariq kama qila li Bishr bi ayyi syai'in balagta hadhil manzilah qal kuntu ukatimullaha ta'ala hali ma'nahu annahu as'aluhu an yaksuma alayya wa yukhfiya amri. Wa ruwiya annahu ra'al Khadir alaihi salam faqala lahu ud'u Allah ta'ala li faqala yassara Allahu alayka ta'atah qultu zidni qala wa sataraha alayk faqila ma'nahu sataraha anil khalqi wa qila ma'nahu sataraha anka hatta la taltafita anta ilaiha ila akhir. Maka inilah hukum setiap orang yang mengingkari karamah para wali. Orang yang mengingkari kada percaya terhadap karamat para wali, maka dia akan tertegah daripada barakahnya wali itu. Karena tidak ada tempat sandarannya,
kecuali keterbatasannya, kelingahannya dari yang demikian dan kelingahan orang yang melihatnya. Artinya orang yang mengingkari karamat para wali itu orang yang mengukur orang lain dengan ukuran dirinya sehingga sangat terbatas. Kalau dia merasa kada sanggup berbuat yang demikian, maka dia pun mengukur orang lain kada sanggup juga berbuat demikian. Jadi sandarannya itu sudah salah, ukurannya sudah salah. Dia mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Dan sejahat-jahatnya sandaran yang demikian adalah mengingkari kudrat Allah Ta'ala. Allah itu maha kuasa memberikan keistimewaan, kelebihan kepada sebagian daripada hambanya. Orang yang mengingkari karamat para wali itu bisa disamakan dengan orang yang mengingkari kudrat Allah. Padahal setiap karamat para wali maka itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu karamatin liwaliyin mu'jizatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada karamat dari para wali maka itu hakikatnya adalah mukjizat Nabi kita. Karena para wali ini umat Nabi kita. Wali-wali itu umat Nabi kita. Umatnya demikian, apalagi nabinya. Nah, jadi setiap karamat wali itu hakikatnya mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengingkari mukjizat Nabi itu membahayakan kepada keimanan seseorang. Akan tetapi hanya saja akan mencium bau mukasyafah. Artinya hanya saja akan mendapatkan sedikit dari mukasyafah itu oleh orang yang menjalani sesuatu meskipun dari pokok-pokok jalan. Orang yang diberi Allah mukasyafah itu orang yang sudah berjalan walaupun hanya pada pokok-pokok perjalanannya. Dia sudah membaguskan tobatnya. Nah, itu berarti dia sudah menjalani suatu jalan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, kalau orang itu sudah bujur-bujur tobat, membaguskan tobatnya, itu bisa diberi Allah bagian dari mukasyafah. Mukasyafah itu artinya adalah melihat hakikat dari sesuatu perkara. Nah, melihat hakikat dari sesuatu perkara, melihat dalamnya sesuatu yang ada. Nah, kita bisa hanya diberi Allah mukasyafah itu bila sudah kita mulai menjalani jalan menuju kepada Allah tadi. Kalau kita masih belum menjalani jalan menuju Allah, nah maka itu kita jauh daripada mendapatkan baunya mukasyafah tadi. Maka bila kita kada diberi Allah mukasyafah itu, maka kita melihat sesuatu itu hanya dari zahir belaka. Kita melihat apapun yang kita lihat hanya kulitnya. Nah, itu mukasyafah diberi artinya kita akan bisa melihat sesuatu itu bukan hanya dari zahir, tapi kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya yang zahir itu. Sebagaimana telah ditanyakan kepada Bishrun, dengan sebab apakah kamu mencapai tingkatan ini?
Ia menjawab, saya menyembunyikan halku karena Allah Ta'ala. Maksudnya, saya meminta kepada Allah supaya Allah menyembunyikan untukku dan merahasiakan urusanku. Artinya bahwa orang yang sedang berjalan menuju kepada ma'rifatullah itu, dia mesti minta kepada Allah agar disembunyikan. Karena kalau dia kada disembunyikan, artinya dia diketahui orang, apalagi dia menjadi terkenal, itu akan menghambat jalannya menuju kepada ma'rifatullah. Karena bila seseorang itu masyhur terlebih dahulu, tentu akan banyak orang-orang yang mengetahui dirinya. Bila banyak orang-orang mengetahui dirinya, tentu akan banyak berurusan dengannya. Nah, banyaknya urusan-urusan kepada makhluk bagi seseorang yang salik, bagi seseorang yang menjalani perjalanan menuju Allah itu menyulitkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang banyak itu. Nah, jadi Bishr Al-Hafi, beliau pada waktu awalnya dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, beliau minta agar disembunyikan, agar tidak diketahui oleh orang. Telah diriwayatkan bahwasanya Bishr ini melihat Nabi Khidir alaihi salam. Maka ia berkata kepadanya Nabi Khidir, ujar Bishr Hafi, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, bahasa kitanya, doakan bang aku kepada Allah. Nah, doakanlah aku kepada Allah. Nabi Khidir alaihissalam berkata, semoga Allah memudahkanmu untuk taat kepada Allah. Nah, itu doa Nabi Khidir. Semoga engkau diberi Allah kemudahan untuk selalu taat kepada Allah. Saya berkata kepadanya, Khidir, tambahkanlah doa untukku. Tambahi bang lagi doanya itu. Nabi Khidir alaihissalam berkata, dan semoga Allah menutupi ketaatan itu atasmu. Maka dikatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupi taat itu dari makhluk. Nah, engkau dimudahkan berbuat taat dan orang kadang mengetahui taat engkau itu. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupinya darimu sehingga kamu tidak menoleh kepadanya. Nah, perbuatan taat itu berbeda dengan perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat itu apabila kita tobat kepada Allah, kita ingat-ingat, kita sesali, itu jadi kebaikan kepada kita. Tetapi kalau perbuatan taat ini hendaknya jangan diingat. Perbuatan taat yang telah kita lakukan dahulu-dahulu jangan lagi diingat, apalagi dibanggakan. Nah, karena mengingat-ingat perbuatan taat itu bisa menimbulkan kebanggaan kepada orangnya dan itu bisa menggugurkan pahalanya. Nah, dari kisah Bishrul Hafi kepada Nabi Khidir alaihi salam ini, bahwa seseorang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, maka dia mesti agar ditutupi, mesti tidak dikenali.
mesti tidak diketahui bahwa dia itu menjalani jalan menuju kepada ma'rifatullah. Karena makin dia tersembunyi, makin sedikit kesibukannya. Makin kada dikenal orang, makin sedikit urusannya. Dan sebahagian mereka bahwasanya ia berkata, menggelisahkanku kerinduan untuk bertemu Nabi Khadir alaihi salam. Lalu pada suatu kali saya meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memperlihatkan saya kepadanya Nabi Khidir, supaya ia mengajarkan kepadaku sesuatu yang sangat penting untukku. Yang meriwayatkan berkata, maka saya melihatnya. Orang ini minta kepada Allah supaya ditemuakan lawan Nabi Khidir. Hendak bertakun macam-macam melawan Nabi Khidir itu nyaman. Minta doakan nyaman. Nah, jadi minta kepada Allah supaya ditemukan lawan Nabi Khidir. Doanya dikabulkan Allah, dia bertemu Nabi Khidir. Dan tidak mengalahkanku akan kesusahanku dan cita-citaku, kecuali saya berkata kepadanya, wahai Abul Abbas. Itu kunyah Nabi Khidir, panggilan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu panggilan Sidin atau kunyah Sidin Abul Abbas. Gelar Sidin itu Khadir atau Khidir. Ngaran Sidin Balya. Ngarannya kada terkenal, yang terkenal cuma gelar. Khidir itu gelar. Kalau panggilannya Abul Abbas, ngaran Sidin sebujurannya Balya. Apa digelar Khidir? Hijau. Khidir itu hijau artinya. Karena beliau tidak bertempat di suatu tempat yang gersang, melainkan tempat gersang itu menjadi subur. Tidak ada tempat yang gersang Sidin singgahi, melainkan tempat yang gersang itu menjadi makmur. Nah, makanya digelar dengan gelar Khidir. Jadi membacanya ada dua cara. Yang pertama Khadir, Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Kada ada Nabi Haidir. Nah, jadi Khadir atau Khidir. Artinya hijau tadi. Wahai Abul Abbas, ajarilah saya sesuatu. Apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk. Artinya ajari pang aku amalan. Nang bila ku amalkan, orang kada memandang lagi lawan aku. Orang kada ingat lagi lawan aku. Orang kada tahu lagi lawan aku. Nah, itu amalannya apa? Karena Sidin ini hendak menjalani makrifat kepada Allah. Diperlukan ketenangan, diperlukan kesunyian. Jangan ada orang-orang yang mengganggu daripada makhluk Allah. Jadi minta doa kepada Khidir, bacaan apa supaya bacaan itu bila dibaca orang kada menggandang lagi lawan seorang, orang kada mengingat lagi lawan seorang, orang kada memperhatikan lagi lawan seorang. Sehingga kada ada gangguan untuk mengamalkan wirid-wirid, mengamalkan amalan-amalan yang mempercepat dia menuju kepada ma'rifatullah. Ajarilah saya sesuatu, apabila sesuatu itu saya ucapkan maka terdindinglah saya dari hati makhluk, maka tidak ada bagiku padanya makhluk kedudukan, dan saya tidak dikenal oleh siapapun dengan kesalihan dan keagamaan. Maka Nabi Khidir alaihissalam berkata, ucapkanlah, Allahumma asbil alayya kathiba sitrik
wa hutta alayya suradiqati hujubik waj'alni fi maknuni ghaibik wahjubni an qulubi khalqik. Itu bacaannya. Artinya, ya Allah, turunkanlah untukku tabir tutupanmu yang tebal. Turunkan untukku tenda hijabmu. Jadilah aku tertutup dalam kegaibanmu dan tutupkanlah aku dari hati makhlukmu. Jadi bila diamalkan itu kabul, maka orang kadang akan memperdulikan kita lagi. Orang kadang akan mencari kita lagi. Orang kadang akan mengenal kita lagi. Kita ada, kita kadang kada dicari orang. Kita dilupakan oleh orang. Sehingga kita menjadi sendiri dan mudah untuk mengamalkan berbagai macam amalan. Kada ada gangguan dari orang-orang lain. Ia berkata, kemudian Nabi Khidir itu menghilang. Dan saya tidak melihatnya lagi, dan saya tidak rindu lagi sesudah itu. Maka saya senantiasa membaca doa-doa itu pada setiap hari. Diamalkan doa itu tiap hari. Dan diceritakan bahwa jadilah ia, sesudah mengamalkan tadi beberapa hari, diamalkan doa Nabi Khidir tadi, kabul. Di mana ia dipandang rendah dan hina. Orang samuaan meremehkan dia. Orang samuaan menghinakan dia. Orang kafir zimmi menghinakannya. Orang kafir pun menghinakan. Dan orang banyak memandangnya hina di jalan-jalan. Ia membawa sesuatu untuk mereka karena jatuhnya derajatnya di hadapan mereka. Dan adalah anak-anak kecil mempermainkannya, dan adalah kesenangannya itu ketenangan hatinya dan rutinnya keadaannya di dalam kehinaan dan di dalam ketidakterkenalan. Nah, akhirnya dia sudah dianggap orang hina, dianggap orang remeh, lalu diperdulikan orang lagi. Nah, dengan demikian beliau menghadap Allah dengan tidak ada gangguan, dengan tidak ada halangan dari siapapun lagi. Nah, maka seperti inilah keadaan para waliullah ta'ala itu. Jadi para waliullah itu dalam perjalanannya mereka itu pasti demikian. Pasti kada dikenal orang. Pasti kada diketahui orang. Karena mereka memang minta itu. Mereka minta. Tapi sesudah mereka itu diangkat, dijadikan waliullah, nah mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hendak dijadikan Allah terkenal, boleh. Hendak dijadikan Allah tersembunyi terus menerus sampai mati, mereka pun setuju. Nah, mereka kada bakal hendak lagi. Hendak apa kada terserah Allah. Itu kalau sudah mereka mencapai kedudukan ma'rifatullah. Ya, perkataan ulama mengatakan man ahabbal humul fahuwa abdul humul wa man ahabbaz zuhur fahuwa abduz zuhur wa man ahabballah fahuwa abdullah. Nah, siapa nang katuju hendak tersembunyi aja, itu ngarannya hambanya tersembunyi. Siapa nang hendak masyhur, itu ngarannya hambanya masyhur. Tapi siapa yang hendak kepingin kepada Allah, itulah hambanya Allah. Nah, artinya di waktu kita menjalani perjalanan ma'rifatullah, kita kada dikenal orang, kada diketahui orang, dan sudah mencapai kedudukan ma'rifat kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, terserah Allah. Hendak dijadikan seorang terkenal, hendak dijadikan Allah orang yang terhina, tersembunyi, sepenuhnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya para wali-wali itu adalah tersembunyi. Itu umumnya. Kalau ada wali-wali nang timbul, wali-wali nang masyhur, itu semata-mata Allah masukkan untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada tujuan itu, kalau tidak ada tugas itu, maka para wali-wali ini akan disembunyikan oleh Allah sampai akhir hayat mereka. Karena mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kemasyhuran, tuh kan? Nah, mengkada masyhur mana orang tahu. Kayak orang menuntut ilmu. Kalau kada mulia, kalau kada terhormat, mana bisa amar ma'ruf nahi munkar? Orang hina misal mencegah kemungkaran kan dipakai orang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kadang-kadang menjadikan sedikit dari para walinya itu masyhur dengan maksud agar tegak hukum Allah di muka bumi. Tetapi sebagian besar para wali-wali itu disembunyikan oleh Allah sampai akhir hidup mereka. Dan orang-orang yang tertipu, nah manusia-manusia yang tertipu, hanya saja mereka itu mencari para wali itu di bawah surban yang besar, di bawah pakaian para ulama. Dan pada orang-orang yang masyhur di antara para makhluk dengan berilmu, wara, dan menjadi pemimpin. Padahal mencari wali itu kada hanya itu, justru yang lebih banyak wali itu yang tersembunyi. Kalau hanya mencari wali atau menganggap wali orang-orang yang bersurban besar, yang berpakaian-pakaian para ulama, yang masyhur dengan berilmu, wara dan sebagainya, ini hanya menganggap bahwa itu aja yang waliullah, maka dia akan tertipu. Lebih banyak wali-wali itu yang mastur, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang wali, orang yang tidak wali, ada perbedaan yang mendasar. Orang yang wali itu antara lain bahwa zahir orang itu tunduk pada syariat Allah. Ini salah satu tanda-tanda kewalian. Orang itu tunduk pada syariat Allah. Pakaiannya sesuai dengan syariat. Perkataannya sesuai dengan syariat. Tingkah lakunya sesuai dengan syariat. Amaliyahnya sesuai dengan syariat. Itu salah satu tanda dasar seorang wali. Artinya kada mau orang wali itu kada sembahyang, kada mau. Orang wali itu misal kada puasa, kada mau. Itu sudah bertentangan dengan syariat. Kada mau itu. Kaunuhu fil zahir munkadan li syariah. Nah, apakah orang-orang wali itu mau berbuat dosa? Apakah orang-orang yang makrifat itu mau berbuat dosa? Sebagaimana orang-orang biasa? Nah, jawabannya orang-orang wali itu mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat. Tetapi ada 3 yang membedakan antara orang wali yang berbuat maksiat dengan orang biasa yang berbuat maksiat. Bagaimana orang wali yang berbuat maksiat itu? 1, dia tidak merencanakan berbuat maksiat. Kada merencanakan. Nah, kalau orang kada wali mau berencana seminggu berdahulu berbuat maksiat. Nah, kalau orang wali itu mau berbuat maksiat cuma kada direncanakan, spontan. Nah, yang kedua, orang wali itu kalaupun dia berbuat dosa, dia tidak gembira, tidak suka, tidak senang. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa, dia bisa berbangga, nah bisa gembira dengan dosa itu, bisa agak dengan dosa itu. Nah, yang ketiga, orang wali itu bila mana berbuat dosa, la yusir, dia tidak mengakali dosa itu. Nah, kalau orang biasa berbuat dosa bisa mengakali, bisa merancaki. Nah, jadi orang wali itu mau berbuat dosa karena mereka kada maksum.
lain nabi-nabi. Nah, nabi itu dipelihara dari dosa. Kalau orang wali ini kada ada jaminan terhindar dari dosa. Cuma bedanya lawan orang kada wali tadi, itu bedanya. Mereka kada mau merencanakan berbuat dosa, dan bila berbuat dosa mereka itu sedih, mereka kada mau gembira. Dan ketiga, bila berbuat dosa mereka kada mau titir. Nah, membuliki artinya membuliki. Nah, kenapa orang wali-wali itu kebanyakan disimpan oleh Allah? Kenapa orang-orang wali itu kebanyakan disembunyikan oleh Allah? Hanya sedikit yang keluar, hanya sedikit yang masyhur. Karena sejak di zaman Nabi sampai hari kiamat, mungkin wali-wali yang masyhur itu kawa dibaca, kawa dihitung. Bahkan ada kitab-kitab yang mengumpul tentang wali-wali. Ada kitab Jami'u Karamatil Aulia, ada kitab Safwatus Safwa, ada kitab Hilyatul Aulia, macam-macam kitab. Itu kumpulan tentang nama-nama wali-wali. Artinya kawa dihitung. Tapi nang kada masyhur, wah kada terkira banyaknya. Kada terkira. Nah, kenapa wali-wali itu disembunyikan oleh Allah kebanyakannya? Itu karena kecemburuan Allah Ta'ala. Kecemburuan Allah Ta'ala pada wali-walinya itu enggan kecuali Allah menyamarkan mereka. Karena wali-wali ini kalau timbul, kalau masyhur, mereka akan dibesarkan oleh orang. Padahal yang mesti dibesarkan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cemburu. Wali-wali itu kalau timbul dimuliakan. Padahal mestinya yang mesti dimuliakan itu hanya Allah. Nah, itu Allah cemburu. Karena kecemburuan Allah itulah kebanyakan para wali ini disembunyikan oleh Allah. Kalau ada yang dimasyhurkan, itu hanya membawa tugas agama dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, para waliku itu di bawah kubah-kubahku, tidak mengenal mereka kecuali aku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha aghbara zi timrain la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Artinya, banyaklah orang-orang yang kusut rambutnya, kada teratur rambutnya, yang berdebu, yang mempunyai dua kain yang buruk, yang tidak diperdulikan baginya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan sumpahnya. Walaupun dia minta qiyamus sa'ah, dikabulkan oleh Allah. Artinya Allah Ta'ala itu ada mempunyai hamba-hamba, yang hamba-hamba ini orangnya rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya cuma 2 lembar, kada diperhatikan orang. Orang baruhan kada disarui orang hina. Tetapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah pasti meneruskan sumpahnya hatta qiyamus sa'ah, sehingga kiamat pun kalau dia minta sekarang kiamat, Allah melaksanakan kiamat itu. Nah, makanya ujar Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, nah, jangan sekali-kali engkau meremehkan, menghinakan hamba-hamba Allah yang beriman, karena barangkali itu adalah wali-wali Allah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jumlah, maka hati yang paling jauh dari mencium makna-makna ini, hati yang paling jauh dari merasakan makna-makna ini, adalah hati yang sombong, yang membanggakan diri, yang merasa gembira dengan amal dan ilmunya. Nah, ini orang-orang macam ini jauh daripada merasakan apa-apa yang diterangkan tadi. Dan yang paling dekat hati kepadanya adalah hati yang pecah,
yang merasakan kehinaan diri dengan suatu perasaan. Apabila ia dihinakan dan teraniaya, niscaya ia tidak merasakan lagi dengan kehinaan. Orang yang merasakan dirinya itu hina, inya kalau dihina kada merasa hina lagi. Orang yang merasa hina itu orang yang merasa dirinya besar. Orang yang merasa dirinya itu mulia. Begitu dia kada dimuliakan, lalu merasa dihinakan. Nah, kalau orang yang sudah menganggap dirinya itu hina berdahulu, dihinakan, inya kada merasa hina. Nah, hati nang macam itu nang paling dekat dengan makrifat kepada Allah. Hati nang macam itu nang paling dekat dengan mukasyafah tadi. Maka apabila sebagaimana seorang hamba tidak merasakan hina apabila tuannya sombong atasnya. Ini seorang pembantu, seorang budak, bila dihinakan oleh tuannya, dia tidak merasa hina karena ini sudah merasa hambanya. Seorang hamba itu kada akan merasa hina lagi kalau dihinakan oleh tuannya. Seorang bawahan itu kadang merasa hina kalau dia dihinakan atasannya, karena dia sudah merasa dirinya bawahan. Maka apabila ia tidak merasakan kehinaan dan tidak merasakan pula dengan tidak berpalingnya kepada kehinaan, bahkan ada pada dirinya perasaan lebih hinanya kedudukan dari apa yang ia lihat dari sekalian macam kehinaan pada pihaknya, bahkan ia melihat dirinya tidaklah demikian, sehingga jadilah tawadhu itu dengan tabiat sifat dirinya. Maka seperti hati ini diharap baginya bisa menghirup pokok-pokok bau-bauan ini, bau-bauan ma'rifat, bau-bauan mahabbatullah, bau-bauan mukasyafah tadi. Orang tuh andai kata dihinakan, nya kadang merasa hina karena menganggap dirinya lebih hina lagi daripada itu. Nah, hati nang macam itu nang parak lawan ma'rifatullah. Hati nang macam itu nang begitu belajar beramal satu mat diberi Allah ma'rifat. Kan orang mencapai ma'rifatnya ada yang sehari dapat ma'rifat, ada yang setengah hari dapat ma'rifat. Tergantung bagaimana hatinya. Ada orang yang berpuluh-puluh tahun dah belajar ma'rifat, berpuluh-puluh guru sudah tatap nol. Banyak tuh. Berpuluh-puluh tahun mengaji ilmu tauhid, tasawuf, berpuluh-puluh guru berganti-ganti. Sekarang tetap nol. Karena hatinya masih berada di atas, hatinya masih merasa kesombongan. Makanya hatinya sudah berandak di bawah berdahulu, nyaman. Maka jikalau kita kosong dari hati yang semacam ini dan kita terhalang dari seperti jiwa ini, maka tidak semestinya ia melemparkan iman pada kemungkinan yang demikian bagi yang mempunyainya. Nah, kalau kita tuh kada dapat ma'rifat berpuluh-puluh tahun sudah beramal, jangan mengingkari orang yang dapat ma'rifat hanya sehari belajar, jangan mengingkari. Bahkan mungkin aku 20 tahun dah kalau dapat lagi, mau lagi sehari dapat, kada mau kah itu? Kada mau. Maka barang siapa yang tidak mampu bahwa ia termasuk aulia Allah, maka hendaklah ia mencintai aulia Allah. Siapa yang kada jadi wali, cintai wali barang. Dan hendaknya ia percaya dengan mereka. Semoga ia dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya itu.